Kami akan membacakannya dari Bimbang ini. Bolehlah kita memilikinya di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekatinya. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini menceritakan tentang Musa yang saat itu berangkat ke Gunung Sinai untuk menerima dua roh baru atau yang kita kenal sampai saat ini dengan hukum bawah atau 10 titah, di mana perikop kita ini merupakan keberangkatan atau pengambilan dua roh baru oleh Musa untuk yang kedua kalinya. Kita tahu kalau Musa itu pernah pertama kali mengambil dua roh baru yang isinya sebenarnya sama, tapi yang pertama itu batal karena Musa memecahkan atau mematahkan ini baju yang telah diterima dari Tuhan. Sehingga Musa kembali berangkat lagi ke atas Gunung Sinai untuk meminta kembali roh baru atau hukum Taurat ini kepada Tuhan. Namun yang menjadi pendalaman kita melalui tema dan nasi ini, yakni ketika Musa untuk kedua kalinya turun dari Gunung Sinai membawa dua roh baru ini, mukanya bercahaya. Berbeda dengan kepergian Musa yang pertama, dan ketika dia turun dari Gunung Sinai membawa dua roh baru ini, mukanya tidak bercahaya. Tapi yang kedua kali, mukanya bercahaya. Dan Musa tidak tahu, dan dia tidak menyadari kalau mukanya atau wajahnya itu bercahaya. Yang mengetahui itu orang lain, Harun dan bangsa Israel. Mereka melihat muka Musa bercahaya, padahal Musa sendiri tidak mengetahui atau tidak menyadari kalau mukanya ini bercahaya. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa ketika kali kedua Musa pergi dan turun dari Gunung Sinai, mukanya bercahaya? Kenapa yang pertama kali tidak bercahaya? Dan ini yang menjadi bahan perenungan kita di minggu Estomi pada minggu ini. Yang minggu Estomi artinya jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kita diberangkatkan dengan tema minggu kita menyatakan cahaya kemuliaan. Cahaya kemuliaan Allah itu bisa kita terima, bisa kita miliki, tapi tidak bisa kita lihat. Itu hanya boleh dilihat oleh orang. Dan itu yang terjadi kepada Musa ketika dia kedua kalinya pergi naik ke Gunung Sinai. Kenapa yang pertama tidak bersinar? Karena dia kehilangan damai sejahtera.
Ketika yang pertama Musa pergi ke Gunung Sinai, menerima 2 buah batu, dan dia turun hendak membacakan ini kepada jemaat atau bangsa Israel. Namun di tengah perjalanan dia sudah melihat bangsa Israel ini sudah melakukan keganjilan. Dia melihat dari kejauhan mereka sudah membuat patung lembu emas yang terbuat dari emas untuk mereka semua. Sehingga pada saat itu murka daripada Musa sudah berapi-api. Kekesalan, kekecewaan, kemarahan sudah campur aduk di dalam diri Musa. Sehingga begitu sampai dia menjumpai bangsa Israel, amarah itu langsung lupa. Dan ini yang menyebabkan dia kehilangan cahaya kemuliaan. Karena dia tidak berdamai sejahtera ketika datang menjumpai bangsa Israel. Kemarahan, kekecewaan, kekesalan, ini yang merajai dia saat itu, sehingga cahaya ini tidak bisa kelihatan. Demikian juga dengan kita sama-sama. Dipastikan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang datang beribadah kepada Tuhan, seharusnya atau sewajarnya dia akan memiliki cahaya kemuliaan Allah. Kita kena Roma di batasan itu sedang mengasal Roma itu seharusnya pulang ke rumah, pulang dari gereja ini memiliki atau membawa cahaya kemuliaan. Tapi ini bisa tidak terjadi karena apa? Karena yang dikatakan melalui perikop ini bahwasanya ini terjadi karena Musa bertemu dengan Tuhan. Ada pertemuan yang sungguh-sungguh, ada pertemuan yang intens, ada pertemuan yang serius antara Musa dan Allah pada saat itu, sehingga dia beroleh cahaya kemuliaan. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah orang-orang Kristen yang datang ke gereja itu dipastikan bertemu dengan Tuhan? Tentu. Karena orang yang bertemu dengan Tuhan pasti akan terpancarkan cahaya kemuliaan Allah. Oleh karena itu kita ingatkan melalui perikop ini. Kita semua yang hadir dalam gereja ini, kita semua yang ikut dalam ibadah, seharusnya sudah terpancar cahaya kemuliaan Allah. Oleh karena itu jangan ganggu kawan kita, jangan ganggu sebelah kita kiri kanan depan belakang, karena mereka sudah memiliki cahaya kemuliaan. Orang si bakaran yang pola deh, masuk akan dari mereka, itu Tuhan, padahal dia sudah percaya kemuliaan Allah. Nah, padahal disuruh mengarah buat kepercayaan tadi, ini dari so aku cahaya kemuliaan. Oleh karena itu jangan hilangkan cahaya kemuliaan Allah ketika kau sudah berada di dalam gereja. Dan yang kita harapkan juga cahaya kemuliaan Allah ini kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing, ke keluarga kita masing-masing, ke dalam persekutuan kita masing-masing. Allah puyo mah. Cahaya kemuliaan Allah ini juga bisa hilang seketika keluar siap itu. Saat disimpan yang ada itu kalau saat si penting kowe yang kaya-kaya sama kaya itu Roma kahana dalam bahasa. Orang sama kata kotor kata hilang di cahaya. Apalagi yang kamu lagi. Aku maju itu, weh, soalnya, kau bicara kapur, pak, ada cahaya kemuliaan. Aku mesti maju itu, rokok adalah baru saat kita habis bulan baru, hilang ini cahaya kemuliaan. Namanya kamu, kakak ini, bagilah boros. Bulan September, rorongan mana sosial media, mana orang kita, sini nak, margos kok pakai dengan baru nak gereja, hilang ini cahaya kemuliaan. Oleh karena itu dikatakan cahaya kemuliaan Allah ini harusnya kita terima di dalam pertemuan kita dengan Tuhan. Dan seharusnya ini kita bawa ke rumah kita masing-masing, ke keluarga kita masing-masing. Bekal kita ini dalam 1 minggu ke depan untuk minggu depannya kita dapat lagi menerima cahaya. Tapi nyatanya dalam perjalanan hidup orang Kristen
kebanyakan kita kehilangan bahkan redup cahaya ini sebelum sampai di rumah atau pertengahan minggu sudah redup. Oleh karena itu melalui rekomendasi kita diajarkan bahwa cahaya wajah kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri Musa itu diyakini oleh karena Musa menyadari ataupun meyakini dalam dirinya, aku adalah wakil Tuhan. Sehingga aku dilihat mereka ini memiliki cahaya kemuliaan. Jadi siapapun kita yang akan menerima dan memiliki cahaya kemuliaan Tuhan ini adalah wakil Tuhan. Dan kembali kepada yang tadi, orang yang memiliki cahaya ini adalah orang yang sudah bertemu dengan terkhusus ini para hamba Tuhan. Mereka sudah dipastikan adalah wakil Tuhan. Tak ada satupun seorang hamba Tuhan yang tidak bertemu dengan Tuhan. Tak mungkin. Nama perjanjian yang akan menerima tahbisan satu. Angkau bertemu dengan Tuhan dan mau ditahbis sama angkau perjanjian. Dengan musik itu kira-kira dari luar sama tadi tahbis. Tapi mereka merasa kami bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu juga jemaat juga bukan para hamba Tuhan. Semua jemaat yang akan menerima cahaya Tuhan harus bisa menjadi wakil Tuhan. Wakil untuk apa? Musa dikatakan menjadi perwakilan menyampaikan perintah-perintah. Demikian juga dengan kita. Tidak terlepas anak-anak, tidak terlepas orang tua. Begitu pulang dari gereja ini, kita menjadi wakil Tuhan untuk memerintahkan segala firman, melakukan segala firman Tuhan. Inilah cahaya Tuhan. Oleh karena itu tidak mudah menjadi seseorang yang memiliki cahaya kemuliaan Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan menjadi wakilnya memberitakan firman. Dan yang berikut dikatakan melalui perikop ini, cahaya kemuliaan Tuhan itu ada dalam diri seseorang dan itu akan dibawa ketika dia memiliki dan membawa ini, dia akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk di hadapan. Yakinlah panggilan, semua kita yang hadir dalam gereja pada saat ini. Mulai ibadah kita, kamu harus untuk gereja, harusnya cahaya kemuliaan Tuhan sudah ada dalam diri kita, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ulangi untuk kamu yang kada sehat, kada buruk. Seharusnya kita sudah tahu, oh jangan tahu, ini tidak baik, ini tidak layak, ini tidak boleh. Seharusnya cahaya kemuliaan Tuhan ini sudah bisa melihat. Dan yang terakhir dikatakan melalui penampakan cahaya kemuliaan Tuhan ini, bahwasanya ini adalah transfigurasi, di mana cahaya kemuliaan Tuhan ini tidak hanya diperuntukkan dalam perjanjian lama dan tidak hanya diperuntukkan kepada Musa saja. Ini terjadi juga transfigurasi ini dalam Injil Matius di dalam diri Yesus sendiri, di mana Yesus mengajak para murid-muridnya pada saat itu ke atas sebuah bukit, dan di sana Yesus membilang kepada murid-muridnya untuk mengatur bicara. Ada orang jauh muda. Dan ketika saat itu murid-muridnya melihat Yesus bersinar wajahnya, dan mereka melihat ada sosok seperti Musa, ada sosok seperti Elia berbicara, yang artinya bahwa cahaya kemuliaan Tuhan ini akan regenerasi terus sampai kedatangan Yesus yang kedua kali diberikan Tuhan. Jadi jangan kita mengatakan bahwa cahaya kemuliaan Tuhan ini hanya ada di dalam perjanjian lama atau hanya kepada Musa. Dan sampai saat ini dan depan waktu ini, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan akan menjanjikan siapa yang mau menerima cahaya kemuliaan. Lalu apa yang ingin kita nikmati dengan cahaya kemuliaan Tuhan? Melalui cahaya kemuliaan Tuhan yang akan diberikan Tuhan kepada siapa yang sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, dia akan memiliki karakter Allah dalam diri. Seseorang yang akan memiliki karakter Allah di dalam dirinya adalah orang yang mau dirubah hidupnya, dirubah karakternya seluruh dengan karakter Allah. Jadi orang yang menerima cahaya kemuliaan Allah mustahil dia tidak mengalami perubahan. Sama seperti Paulus. Si dia tidak mau si Paulus, si para harap Kristen, si dia harap Kristen, si pada Yesus Kristus menurut.
Tapi ketika dia menerima cahaya kemuliaan Allah, dia bertobat 100 kulit dari botol 210 mulai usia asli 120 derajat. Demikian juga orang yang menerima sinar kemuliaan. Nah, perjudian itu ada orang di jalan sinar kemuliaan Allah, dia stop berjudi. Yang mampu-mampukan dia stop. Nah, soal Jojo mampusi di makanya kawan dan dia stop. Itulah orang yang menerima sinar. Karakter Allah ada di dalamnya, dan karakternya akan dirubah sesuai dengan karakter Allah yang akan dilakukan. Dan yang terakhir dikatakan, orang yang menerima cahaya kemuliaan Tuhan pasti akan menerima berkat dan menjadi. Kita sadari apabila setiap hari ini cahaya wajah Tuhan ini hanya diberikan di hari ini. Jaraknya dari bawah di gigi termasuk masuk. Berkat harum dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 itu hanya diberikan dalam ibadah minggu seharusnya, dan juga di pemberkatan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan engkau menerima. Itu hanya di hari ini. Oleh karena itu, marilah kita datang ke gereja menerima cahaya kemuliaan Tuhan agar kita membawa berkat dan menjadi berkat khususnya kepada orang tua. Seharusnya cahaya kemuliaan Allah ini boleh dibawa para orang tua ke rumah atau ke tengah-tengah agar bisa menjadi berkat. Oleh karena itu di tengah-tengah keluarga juga jangan biarkan anak-anak keluarga siapapun kehilangan berkat. Bisa dulu di pengaruhan keluarga tapi ikon bola yang kedua yang bagas ikon permisi cara bohong naturasi. Nah, ini yang sudah hilang dari keluarga Kristus. Karena kemudian Allah itu sudah diberikan kepada orang tua, sehingga orang tua seharusnya memberikan berkat izin kepada anak keluar dari rumah. Harus dibiasakan juga kepada anak-anak. Nape maka dalam ibadah sekeberapa juga suruh tunggu. Saya beri berkat dulu, kasih izin. Argo dah, maka lo kau makan di dapur. Tidak makna, saya ini sudah kan argo. Dan itu padahal sebenarnya salaman dan berkat itu luar biasa dan itu hak daripada. Dan semudah itu tidak bisa menerima berkat. Sama seperti Tuhan Allah kepada manusia, dia tidak sebebas itu memberikan itu hanya kepada orang-orang. Oleh karena itu kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada orang tua, kepada anak-anak, jangan biasakan dirimu tidak menerima berkat dari orang tua, dan kepada orang tua jangan biasakan dirimu tidak memberikan berkat kepada. Lalu sekolah deh. Bagi orang tua atau ibu atau ayah yang tidak mengantarkan ke sekolah siapapun menolak jejak anak orang binatang di rumah salam dunia. Ini adalah ciri khas kita sebenarnya orang yang menerima berkat Tuhan dan akan memberkati. Tapi kebiasaan ini sudah mulai hilang, sudah mulai pudar dari orang Kristen, khususnya juga orang-orang. Soalnya beberapa kami pasu-pasu hasil atau apalagi anak korban keluarga, anak ulama anak jangan diizinkan mereka pergi dari rumah kita kembali ke tempat mereka tanpa engkau berkati, tanpa mereka menerima salam berkat dari jangan biasa. Sehingga saya lumun mereka mulu-mulu nasihat tanpa berkat daripada orang-orang. Oleh karena itu jemaat Tuhan khususnya para orang tua jemaat
Milikilah cahaya kemuliaan Tuhan. Orang yang memiliki cahaya kemuliaan Tuhan akan terlindungi menerima berkat dari Tuhan sama seperti Musa. Dan dia akan dipercayakan, diwakilkan Tuhan untuk memberi berkat lagi kepada orang-orang lain, khususnya di tengah-tengah. Mari kita baca cahaya kemuliaan Tuhan untuk kita terima, untuk kita miliki dan kita bawa tentang kehidupan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, sesuai dengan cara kita bertemu dengan Tuhan, kesungguhan dan keseriusan kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami masih merasakan begitu besarnya kasih setiamu yang tetap menyertai, yang tetap melindungi dan memberkati kami. Dan saat ini juga kami kembali datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk mensyukuri, berterima kasih atas segala berkat dan perbuatan yang luar biasa dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan kami bersyukur bertambah sukacita kami kembali, khususnya dalam minggu ini firman-Mu menguatkan kami agar kami tetap dan selalu memiliki, menyatakan dan memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan yang seharusnya kami miliki sebagai seorang yang percaya kepada dalam Yesus Kristus. Karena kami yakin percaya Tuhan berfirman kepada kami, ketika pertemuan kami dengan-Mu yang intens, yang serius, yang sungguh-sungguh, itu yang akan mendatangkan cahaya kemuliaan Tuhan yang berani. Dan kami percaya biarlah dalam setiap ibadah kami, biarlah dalam setiap doa kami, biarlah dalam setiap lantunan dan pujian-pujian kami menjadi sarana bagi kami mengambil cahaya kemuliaan Tuhan yang kehidupan. Dan kami akan pakai itu Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan itu untuk memberkati, untuk menjawab segala pergumulan-pergumulan kami, dan untuk menaikkan segala permohonan pengaduan kami. Dan biarlah orang lain, orang-orang di wilayah yang melihat cahaya kemuliaan Tuhan dalam kami, oleh karena kami boleh mencapai dengan baik sampai kami terus intens berdoa Tuhan agar api nyala cahaya kemuliaan Tuhan itu tetap menyala. Terima kasih kepada semua. Dalam kesempatan minggu saat ini kami bersyukur buat segala perbuatan Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, khususnya jemaat muda dengan darah ini, yang tetap dalam iman percaya, datang melalui persembahan, datang melalui ucapan syukur mereka, melalui gereja ini Tuhan bersyukur segala dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan lebih menambahkan kembali sukacita, kesehatan, dan juga rencana Tuhan dalam setiap jemaat. Yang lebih Tuhan, di dalam perencanaan, di dalam program gereja ini yang akan mendirikan kemuliaan nama Tuhan melalui bentuk multifungsi dan bentuk sekolah itu yang dalam proses perjalanan pembangunan. Namun kami masih berharap untuk diadakan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan sampai saat ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang masih mempercayakan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Keluarga Mahasiswa Aisyopi Kursiawian, keluarga Bisiawo Kursiawian, anakmu Leonardo Simona, keluarga Siprojiman Mulan, keluarga lain yang Tuhan bertanggung, keluarga izin yang Tuhan bersimpan. Dan kami percaya masih banyak jemaat Tuhan yang memberikan hatinya, yang akan melihat kemuliaan nama Tuhan dalam perbuatan gereja. Kami yakin semuanya boleh Tuhan pakai untuk menjadikan gereja ini menjadi tempat yang nyata, gereja ini menjadi tempat menumbuhkan iman kepada anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu melalui bangunan dari sekolah minggu ini. Kami percayakan Tuhan berkati semua jemaat-jemaat kami, agar kiranya semuanya boleh beroleh kekuatan dan juga pengharapan bahwa segala berkat yang akan menerima yang telah dinikmati boleh dipakai untuk saluran berkat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam segala program ini.
Dan dalam kesempatan minggu hari ini, hamba-Mu calon pengaduan dibacakan dengan kursi dengan kesiapan hatinya, dengan pembekalan yang telah diterima dan diikutinya di waktu-waktu yang lalu. Saat ini beliau datang ke hadirat Tuhan, menerima peperangan tangan penghabisan pengaduan, menerima pohon pengaduan yang akan dipertanggungjawabkan. Tuhan tolong dia, Tuhan tolong juga keluarga agar bisa menjaga nama baik kehormatan pengaduan ini, agar bisa tetap dengan sungguh-sungguh dan sukacita melakukan pelayanan kehormatan ini. Kami serahkan kiranya keluarga hamba-Mu ini boleh dipimpin Tuhan Tuhan tetap bersukacita untuk melanjutkan pelayanan mereka. Dan seluruh jemaat kami mengaku dibukakan, khususnya yang mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan pemulihan. Tuhan kasihani, Tuhan berkati, Tuhan berikan kemuliaan agar kami semakin lebih ramai lagi untuk datang bersekutu memuliakan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima cahaya kemuliaan Tuhan, layak menerima berkat dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami, Juru Selamat kami berdoa. Amin.